Yang namanya safar itu termasuk bagian dari adab. Ya, safar itu termasuk bagian dari adab. Yang namanya safar mengalami banyak kesulitan. Dan ketika mengalami capek, mengalami lapar, boleh memberitahu kepada orang lain. Seperti Nabi Musa di sini, memberitahu keadaan dirinya bahwa dirinya sudah capek, sudah lapar dan membutuhkan makanan. Seperti itu pula boleh kita manusia kalau memang kita itu capek, ya kita lapar, kita memberitahu keadaan kita dengan kita itu tidak mengingkari atau tidak menentang takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah Nabi Musa meminta kepada Yusha bin Nun bekal yang bisa dimakan, apa kata Nabi Yusha bin Nun? Qala Yusha bin Nun mengatakan, "Ara'aita id awaina ila sakhra?" Tahukah kamu ketika kita itu tadi mencari tempat perlindungan di batu yang besar, ila sakhrati fa inni nasitul hut, maka aku lupa dengan ikan, yang ikan itu ternyata loncat ke lautan, ya loncat ke air laut, dan aku tidak memberitahu karena engkau sedang tertidur wahai Nabi Musa. Fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkura, dan tidak ada yang membuatku lupa untuk memberitahu hal itu kepadamu kecuali karena setan yang telah membuatku lupa. Jadi setan yang membuatnya lupa, ya, maka dia pun tidak memberitahu kepada Nabi Musa alaihissalam. Fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkura wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Dan ikan itu pun mencari jalannya atau melompat ke laut dengan sesuatu yang menakjubkan. Artinya ini perkara yang aneh, perkara yang sangat asing aku lihat, tapi aku lupa memberitahu kepada wahai Nabi Musa. Setelah diberitahu hal itu, ya, Nabi Musa pun sadar. Qala dzalika ma kunna nabghi, kata Nabi Musa. Nabi Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Jadi tempat di mana kita itu tadi kehilangan ikan kita, itu adalah tempat yang memang Allah sudah wahyukan kepadaku. Disitulah aku akan menemui Nabi Khidir. Ma kunna nabghi, itu tempat yang kami cari. Fartadda ala asarihima qasasa, maka keduanya pun kembali menempuh jejak yang tadi mereka lewati. Keduanya kembali ke tempat yang mereka tadi lewati. Ya, akhirnya Nabi Musa dan Yusha bin Nun ini kembali ke tempat di mana tadi mereka ini kehilangan ikannya. Lalu setelah kembali ke tempat tersebut, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna ilma." Maka keduanya, yaitu Nabi Musa dan Nabi Yusha bin Nun, bertemu dengan 'abdan min ibadina, salah seorang dari hamba kami. Jadi bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Yang di ayat ini Nabi Khidir dijelaskan 3 sifat dalam ayat ini. Fawajada 'abdan min ibadina, maka keduanya mendapati salah seorang hamba di antara hamba-hamba kami. Berarti Nabi Khidir itu adalah seorang hamba, 'abdan. Dan khilaf ya di antara para ulama, apakah Nabi Khidir ini seorang nabi atau dia hanya seorang hamba yang soleh. Kalau kita melihat zahir ayat ini, 'abdan min ibadina, maka beliau adalah seorang hamba yang soleh, bukan seorang nabi. Tapi para ulama yang lain mengatakan dia juga seorang nabi, karena perkara-perkara yang dia lakukan semua itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada ayat, wa ma fa'altuhu an amri, aku tidak melakukannya atas perintahku sendiri, aku tidak melakukannya atas kehendakku sendiri, tapi itu merupakan wahyu dari Allah. Jadi khilaf di antara para ulama. Dan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di lebih merojihkan bahwa beliau, ya, Khidir ini adalah seorang hamba yang soleh, bukan seorang nabi. Tapi sifat yang pertama di ayat ini, fawajada 'abdan min ibadina, keduanya mendapati hamba di antara hamba-hamba kami. Berarti sifat yang pertama dia adalah seorang hamba.
Atainahu rahmatan min indina. Sifat yang kedua, Allah berikan rahmat untuknya. Jadi dia seorang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajari kepadanya dari sisi kami ilmu. Ya, Allah ajarkan kepadanya ilmu, dan ilmu yang diajarkan oleh Allah kepadanya namanya ilmu laduni. Maksudnya ilmu yang Allah ajarkan. Karena yang namanya ilmu itu ada dua macam. Ya, ilmu yang didapatkan oleh manusia, kata para ulama, ada dua macam. Yaitu yang pertama ilmu yang muktasab, yang orang berusaha mencari, orang belajar, mempelajari ilmu, dia berusaha mendapatkannya, namanya ilmu muktasab. Dan yang kedua ilmu laduni, maksudnya ilmu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikannya langsung kepada hamba yang itu sebagai kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Khidir. Jadi Nabi Khidir bertemu dengan Nabi Musa dan Nabi Yusuf bin Nun. Bertemulah mereka ini. Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir ini namanya dalam riwayat, ya, para ulama menjelaskan atau para mufassirin menjelaskan namanya Balian bin Mulkan. Namanya Balian bin Mulkan. Lalu mengapa disebut dengan Nabi Khidir atau dinamai dengan, dijuluki dengan Nabi Khidir? Kata para ulama dalam riwayat, atau ini riwayat yang masyhur, yaitu karena ketika beliau Nabi Khidir ini duduk di atas farwah, di atas tanah yang putih, ya, yang kering, tiba-tiba dari belakang berubah warna menjadi hijau. Ya, hijau itu bahasa Arabnya akhdar, ya, atau khadir, sehingga dia dijuluki dengan nama Khidir. Ya, ini mengapa beliau alaihissalam dijuluki dengan Nabi Khidir. Jadi karena ketika beliau duduk di atas tanah yang kering, yang berwarna putih, lalu tiba-tiba di belakang beliau itu berubah warna menjadi hijau atau kehijau-hijauan, mungkin karena tumbuhan atau rumput-rumputan sehingga berwarna hijau, ya, atau yang disebut dengan akhdar, maka beliau dijuluki dengan Nabi Khidir. Ketemulah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Maka Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Khidir. Dan disinilah dari pertemuan ini banyak manfaat-manfaat yang bisa kita ambil, terutama dalam urusan thalabul ilmi. Banyak adab-adab yang diajarkan oleh Nabi Musa ketika belajar dari Nabi Khidir bagi tulabul ilmi, bagi para penuntut ilmu, kita ketika berhadapan dengan asatidahnya, ketika berhadapan dengan gurunya. Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Nabi Musa berkata kepadanya, Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, hal attabi'uka, bolehkah aku mengikutimu? Bolehkah aku ikut denganmu? Jadi ini kalimat yang lembut. Beliau berbicara dengan seorang guru, ya. Beliau berbicara dengan orang yang ilmunya dalam hal ini lebih banyak, dengan bahasa yang lembut. Dan harusnya seperti itulah seorang talibul ilmi, seorang penuntut ilmu, ketika berbicara dengan gurunya, itu dengan bahasa yang halus, dengan bahasa yang sopan. Jangan berbicara dengan bahasa yang keras, bahasa yang kasar, karena dikhawatirkan ilmu tidak masuk padanya. Lihat Nabi Musa alaihissalam mengajarkan kepada kita bagaimana adab seorang penuntut ilmu ketika berbicara dengan gurunya. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Bolehkah aku ikut denganmu agar engkau ajari kepadaku ilmu yang telah diajarkan kepadamu berupa petunjuk. Ya, ini sikap seorang talibul ilmi, penuntut ilmu kepada gurunya. Dan ketika seorang talibul ilmi bertemu dengan seorang ustadz, maka dia harus bersemangat untuk bisa istifadah, untuk bisa mengambil faidah, mengambil manfaat dari gurunya tersebut, yaitu berupa akhlak-akhlak, adab-adab, ya, dan lain sebagainya. Dan seorang penuntut ilmu, sekalipun dia itu orang yang alim, bahkan kedudukannya lebih tinggi, seperti yang dialami oleh Nabi Musa. Nabi Musa
dibanding Nabi Khidir. Jelas para ulama mengatakan bahwa Nabi Musa itu lebih afdal. Karena Nabi Musa dia seorang nabi dan rasul. Sedangkan Khidir juga masih diperselisihkan oleh para ulama apakah dia seorang nabi atau seorang hamba yang saleh. Nabi Musa seorang nabi dan rasul, bahkan dia termasuk ulul azmi minar rasul, nabi yang berjuluk ulul azmi. Maka tentunya dia lebih mulia dibanding Nabi Khidir secara kedudukannya. Akan tetapi karena dia ingin mengambil ilmu dari Nabi Khidir, maka dia pun memiliki sikap tawadhu, rendah hati. Nabi Musa kedudukannya tinggi, tetapi dia bersikap tawadhu. Ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda, agar engkau ajari kepadaku ilmu yang telah diajarkan kepadamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ilmu itu yang mengajarinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Rusydan berupa ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menunjukkan seseorang kepada kebaikan. Ini yang namanya rusydan. Ingin diajari oleh Nabi Khidir ilmu yang ilmu itu bisa menunjukkan seseorang kepada kebaikan. Ini semangatnya Nabi Musa alaihissalam. Lalu apa kata Nabi Khidir alaihissalam? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Maka Khidir mengatakan, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sesungguhnya kamu tidak akan mampu bersabar bersamaku. Ya, kamu tidak akan bisa bersabar. Maksudnya Nabi Khidir ini tidak melarang. Ya silahkan, kalau mau belajar dariku silahkan. Akan tapi Nabi Khidir itu memberikan nasihat, kamu tidak akan sabar. Karena yang namanya menuntut ilmu itu butuh kesabaran yang tinggi. Seorang penuntut ilmu dia akan berinteraksi, bermuamalah dengan gurunya, dan itu dituntut kesabaran yang tinggi. Supaya ilmu itu bisa maksimal didapatkan, maka dibutuhkan adanya kesabaran. Kalau ilmu didapatkan dengan cara yang tidak sabar, atau seorang penuntut ilmu ketika belajar dia tidak ada kesabaran pada dirinya, maka ilmu itu banyak yang terlewatkan. Sehingga Nabi Khidir pun menyampaikan nasihat, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana kamu akan bersabar menghadapi sesuatu yang kamu belum mengetahui perkara-perkara yang akan kamu hadapi. Jadi orang itu melihat orang lain secara zahir, batinnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan orang itu dia kurang sabar ketika menghadapi sesuatu yang ganjil baginya, dan seperti itulah dinasihatkan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Maka untuk bisa menjadi sabar, ya, untuk bisa menjadi sabar, orang itu harus menyadari betapa pentingnya perkara yang akan dihadapinya. Ya, betapa pentingnya perkara yang akan dihadapinya sehingga dia akan sabar. Orang itu harus tahu hakikat akan apa yang ada di hadapannya, atau hakikat yang akan dia cari, serta buah atau hasil dari apa yang akan dia cari tersebut. Ini yang akan mendorong orang untuk bersabar. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Nabi Musa berkata, satajiduni insyaallahu sabira. Engkau akan dapati diriku insyaallah orang yang sabar. Di sini Nabi Musa menyandarkan kesabaran beliau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat insyaallah. Karena saya belum tahu apakah nanti saya bersabar atau tidak, insyaallah. Ya, dengan kehendak Allah nanti saya akan bersabar. Satajiduni insyaallahu sabiran wala aqsi laka amra, dan aku tidak akan bermaksiat, aku tidak akan menentang perintahmu sedikit pun. Lalu Nabi Khidir pun memberikan syarat kepada Nabi Musa. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhdisa laka minhu dzikra. Nabi Khidir mengatakan, maka jika kamu ingin mengikutiku, fala tas'alni an syai'in, maka janganlah kamu bertanya kepadaku tentang sesuatu, hatta uhdisa laka minhu dzikra, sehingga aku yang akan menceritakan kepadamu tentang hakikat dari sesuatu tersebut. Di sini ya, sebelum melakukan perjalanan dari dua orang ini, maka Nabi Khidir memberikan syarat.
kalau kamu mau ikut denganku, maka nanti kalau mendapati sesuatu, kamu jangan tanya dulu. Nanti aku yang akan menjelaskannya. Nanti aku yang akan menceritakan tentang hakikat tersebut. Ini syarat yang dibuat oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa kalau Nabi Musa mau mengikuti Nabi Khidir alaihissalam. Sampai di sini dulu ceritanya. Insya Allah ceritanya masih panjang, kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.